Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdiansyah Haryanto, NIM 11970700028 dari jurusan Teknik Elektro, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 4, kelas A. Nah, di sini saya ingin membuat tentang UTS Matematika Teknik 2 yang di dalam penjelasan video ini saya akan menjelaskan tentang matriks. Jadi terdapat subbab yang mau saya jelaskan, yaitu pertama ada kesamaan matriks, kedua penjumlahan pengulangan matriks, yang ketiga itu perkalian matriks dengan skalar, yang keempat itu perkalian dua matriks. Oke, kita lanjut. Apa sih itu matriks? Oke, teman-teman, matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Masing-masing bilangan dalam matriks disebut entry atau elemen. Jadi di dalam sini nih, ini yang A1, A12 itu namanya elemen. Nah, ordo itu adalah ukuran matriks yang jumlah baris dikali jumlah kolom. Jadi ini baris, ini kolom. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang namanya matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Matriks ini adalah matriks yang jumlah baris dan jumlah kolom sama. Jadi jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama kayak gini nih. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Matriks persegi atau bujur sangkar. Nah, di dalam matriks bujur sangkar ini terdapat diagonal utama. Diagonal utama ini adalah trace A sama dengan 1, 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada matriks 0 dan matriks identitas. Oke, yang pertama itu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Jadi mau dia matriks persegi, mau dia kayak sembarang aja gitu, kalau misalnya dia isinya 0 berarti dia dinamakan matriks 0. Nah, kalau matriks identitas adalah matriks persegi yang elemen diagonal utamanya bernilai elemen 1 dan elemen lainnya 0. Nah, kayak gini nih. Ini ordo 2 kali 2, diagonalnya 1, 3 kali 3 diagonalnya 1, 4 kali 4 diagonalnya 1. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk yang ke persamaan matriks. Dua matriks sama jika ukuran sama dan setiap entry yang bersesuaian sama. Atau entry itu bisa disebut elemen di dalamnya matriks. Di sini ada matriks A sama dengan 1, 2, 4, 2, 1, 3. Dan yang B itu 1, 2, 4, 2, 1, 3. Nah, kalau bertemu soal yang kayak begini, berarti kedua matriks tersebut sama dengan, jadi sama gitu, jadi kedua matriks tersebut tuh ya sama, nggak ada yang berbeda gitu. Nah, beda lagi sama yang di bawahnya nih. Kalau yang bawahnya sama dengan 1, 2, 2, 2, 1, 3. Dan yang D itu sama dengan 2, 1, 2, 2, 1, 3. Apa sih yang bikin ini beda tuh? Di ini, kalau di sini 2, ini 1 gitu. Nah, ini nih di kolom kedua ini nih. Baris 1 kolom kedua. Jadi nilainya C tidak sama dengan D. Yang E itu 1, 2, 4, 2, 2, 2. F sama dengan X 24, 2, 2, 2. Nah, ini bisa dikatakan sama jikalau nilai elemen X pada matriks F tersebut bernilai 1. Kalau misalnya kalau nilainya bukan 1 gitu, berarti ya
kedua matriks tersebut nggak sama atau tidak sama dengan, karena di sini keterangannya X sama dengan 1, maka E sama dengan matriks F. Nah, D ini sama nih kayak yang di matriks A dan B, cuma bedanya ya dia ordonya 3 kali 3. Kita lanjut. Nah, ini contoh yang saya buat sendiri, tulis tangan. Contoh kesamaan matriks. Ya, di sini permisalan saya punya matriks ordo 3 kali 3. Matriks A itu nilainya 168, 357. Sedangkan yang B 167, 246, 357. Ini matriks yang tidak sama dengan, karena di sini nilainya di A ini nilainya 8 dan yang di sini nilainya 7. Jadi tidak sama dengan. Kalau yang C sama dengan 246, 357 dan D sama dengan X 46, 357. Ini kedua matriks C dan D ini bisa dikatakan sama kalau elemen X yang di D ini sama seperti di elemen yang C ini nih, 2 gitu. Jadi kalau misalnya sama dengan 2 berarti dia sama. Ini saya kasih keterangan X sama dengan 2. Jadi bisa sama gitu. Lanjut. Ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Contoh. Nah, syarat agar dua matriks dapat dijumlahkan yaitu ordo dua matriks tersebut sama, atau kayak gini nih, ini ordonya 2 kali 2, 2 kali 2. Kalau misalnya 3 kali 3 juga yang penting sama gitu. Yang penting kedua matriks tersebut ordonya sama, 2 kali 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang udah saya buat aja. Nah, saya bikin di sini matriks A dan matriks B itu ordonya 3 kali 3. Jadi ini cara ngitungnya gimana sih? Cara ngitungnya itu di sini kan ada kolom 1 nih, di baris 1. Ini tuh kita tambah, kita jumlah di kolom 1 yang matriks B. Jadi 1 tambah 2, 6 tambah 3, 8 tambah 4, 2 tambah 5, 4 tambah 6, 6 tambah 7, 3 tambah 8, tambah 9, tambah, sehingga didapatkan hasil A tambah B, matriks A tambah matriks B, 3, 9, 12, 7, 10, 13, 11, 14, 9. Sedangkan yang pengurangan itu ya bedanya cuma di tanda plus atau minusnya aja. Jadi sama kayak tadi cara ngitungnya. Cuma yang beda itu ya tanda plus sama minus aja. Nah, didapatkan hasil minus 1, 3, 4, minus 3, minus 2, minus 1, minus 5, minus 4, dan plus 5. Ini yang kita buat. Oke, kita lanjut ke perkalian skalar. Jadi perkalian skalar itu adalah di matriks A dan skalar C. Perkalian skalar CA mempunyai entry-entry sebagai berikut. Jadi kayak gini loh, yang 5 ini tuh namanya skalar atau C. Nah, kita C. Nah, di sini terdapat matriks awal A sama dengan 5, 6, 1, 7, 2, 3. Terus kalau ada kayak gini nih 5A, otomatis nilai elemen-elemen yang ada di dalam matriks A tersebut dikali dengan si skalarnya ini, si 5 ini. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. 25, 35. Nah, ini 5 kali 5 kalikan dengan skalar 5 ini
Yang 25, 35, 35, 10, 15. Jadi didapatkan karena elemen-elemen yang di dalam matriks A tersebut dikalikan dengan skalar 5 ini. Nah, terus ada nih, apa hubungan A dengan A? A sama dengan 250, 350, 350, 100, dan 150. Nah, hubungannya apa sih sama si A ini? Nah, hubungannya itu terdapat di perbedaan skalarnya. Kalau yang 5A, kalau yang awal tadi skalarnya 5, kali ini skalarnya 50. Jadi 50 kali 5 sama dengan 250. 50 kali 6 sama dengan 300. 50 kali 1 sama dengan 50. Atau bisa juga dari hasil yang udah dikali di awal tadi nih, yang sama skalar 5, kan hasilnya 25. Bisa jadi ini 10 kalinya ini, 10 kalinya si hasil yang ini. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi hubungan A sama A itu sama dengan 50A atau bisa juga 10A gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh yang udah saya buat sendiri. Jadi di sini ada matriks A, di dalamnya itu terdapat elemen 2, 4, 8, 3, 6, 9. Nah, skalarnya itu 10A nih, mau dikali dengan skalar 10. Jadi dihitungnya seperti tadi, 10 kali 2, 10 kali 4, 10 kali 8, 10 kali 3, 10 kali 6, 10 kali 9. Nah, sehingga didapatkan hasil 20, 40, 80, 30, 60, dan 90. Terus ada bentuk soal yang kayak gini, apa hubungan C dengan A? Nah, ini matriks C sama dengan 10, 20, 40, 15, 30, 45. Kok bisa gini? Hubungannya apa nih sama si A ini nih? Oh, ternyata hubungannya itu ada di skalarnya. Kalau yang C ini dia pakai skalarnya itu 5. Jadi 5A dikali dengan matriks A tersebut. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Seperti matriks C ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada latihan hasil kali skalar dengan matriks. Diketahui bahwa C, A adalah matriks 0. Apa kesimpulan Anda tentang A dan C? Kalau si skalarnya tersebut nih. Contoh. Nah, di sini ada satu kasus yang C itu sama dengan 7. Nah, sedangkan yang A ini sama dengan elemen-elemennya apa matriksnya 0 nih. Jadi, kalau kayak gini mau diisi skalarnya angkanya 100, 1000, 2000, 3000 pun kalau misalnya matriks A-nya ini adalah elemen-elemennya 0, otomatis hasilnya tetap 0 gitu. Dan ada dua keadaan, jadi kalau misalnya dibalik gitu ya, yang si skalarnya ini C-nya ini 0, sedangkan yang matriks A-nya ini jumlahnya 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 12.000 gitu. Tetap aja sama aja, hasilnya juga tetap 0. Karena perkalian ini matriks sama skalar gitu. Kalau misalnya ininya 0, tetap hasilnya 0 ya. Kan sesuatu yang dikali 0 kan maka hasilnya tetap 0. Oke, kita lanjut lagi. Perkalian matriks. Nah, ini nih perkalian matriks, dua matriks. Definisi jika A sama dengan AIJ berukuran M kali R dan BIJ berukuran R kali N, maka matriks hasil kali A dan B yaitu C sama dengan AB mempunyai elemen-elemen yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, syaratnya adalah jika matriks A M kali R terus matriks B itu R kali N, maka hasilnya itu adalah nanti matriks AB M kali N, ordo M kali N. Kita lanjut ke contohnya aja. Nah, di sini ada perkalian matriks.
dua buah matriks. Jika perkalian kayak gini, kalau ketemu kayak gini, di sini ada matriks A dan matriks B yang bentuk ordonya tuh sama-sama beda nih. Kalau yang ini dia ada 4 kolom, kalau ini ada 2 kolom tapi ada 4 baris. Kalau yang matriks A ini cuma 3 baris doang. Caranya gimana sih ngitungnya? Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, jadi kolom kolom ini dikali dengan baris yang ada pada ini di matriks B. Ketentuannya kalau misalnya jumlah kolom dan barisnya itu sama. Kebetulan di sini sama nih, di sini ada A itu 2, 3, 4, 5, ada 4. Nah, yang ini ada barisnya ini 1, 4, 1, 7, 4, 11. Yang totalnya itu 4. Ini 4. Jadi cara ngitungnya itu adalah 2 dikali 1 ditambah 3 kali 7 ditambah 4 kali 4 ditambah 5 kali 11. Nah, seperti ini nih. Terus cara mau dapetin yang sebelahnya tuh gimana? 2 dikali 2 dikali ditambah 3 kali minus 6 ditambah 4 kali minus 9 ditambah 5 kali 3. Sehingga didapatkan hasil seperti ini, 94 dan minus 35. Untuk mencari elemen yang bawahnya ini nih, sama kayak tadi ngitungnya. Baris 2 dikali kolom 1. Tuh. Nih. Jadi 8 kali 1 minus 7 kali 7, 9 kali 4, minus 4 kali 11. Terus yang sebelahnya juga dihitung, sehingga didapatkan hasil 94 minus 35 minus 49 minus 35 minus 94 minus 55. Kalau kondisinya dibalik gitu ya, kayak misalnya B kali A gitu, nggak bisa, soalnya di matriks B ini dia cuma punya 2 kolom, sedangkan yang si matriks A ini punya 4 kolom tapi 3 baris doang gitu. Kalau dia ada 4 baris cuma ada 2 kolom doang gitu. Jadi nggak bisa dikali. Di BA itu tidak didefinisikan. Ini saya punya contoh perkalian dua matriks yang saya buat sendiri. Ini ada matriks A ordo 3 kali 3 dan yang B itu 2 baris 3 baris 2 kolom. Kebetulan ini kolomnya yang si matriks A ini kolomnya 3 dan yang si B ini barisnya ada 3. Di sini si matriks A ini dia ada 3 kolom dan yang si matriks B ini ada 3 baris. Nah, dia 2 kolom. Ini bisa nih kita kali. Jadi perkaliannya kayak gini nih, A kali B 2 kali 1 ditambah 6 kali 3 9 kali 5 2 kali 2 2 kali 4 2 kali 2 6 kali 4 9 kali 6 jumlah. Nah, udah dijumlah hasilnya seperti ini. Nah, didapatkan hasil finalnya itu kayak gini. Jadi matriks AB itu sama dengan 63 82 68 100 26 34. Ini sesuai sama yang dimaksud tadi, kali R kali N jadinya hasilnya ordo M kali N. Ini yang dimaksud. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau banyak kesalahan mohon dikoreksi, karena manusia juga tidak luput dari kesalahan.
Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi